Enggak sih. Ya udah bebas lah. Ya dan Nanda nih buat ngebuat folder Python baru, Nanda klik kanan di sini. Ya atau enggak ini nih. Terlalu. Klik kanan. Klik kanan. Nggak bisa diklik kanan, bro. Aduh. Oh itu tuh, klik yang ini nih. Nah ya, Nanda buat folder namanya main.py. Main.py. Ih, enak banget belajar kayak gini, cuy. Ngerti nggak sih? Ya. Nah, Kayak kan di Anda ada preset. di Nah, ini tuh namanya udah folder apa sih? File Python Anda. Python. Coba Anda klik Control Shift Control Shift P. Di Mac apa jadi? Nggak tahu. Control apa control? Comment, Ada kan? comment, comment Ya shift. coba Command Shift P. Eh masih belum. Gimana ya buat ngeran. Ini coba Kan dan kamu install. latihan sekalian. Nggak sih kalau Navintar ngajarin modul harusnya yang kayak gini-gini udah pada setup semua. Oh gitu. Jadi ini bukan latihan untuk ngajarin modul. Gimana tuh kamu? Bukan. Jadi kan itu step-stepnya apa sih? Ekspektasi Raffi bakal udah semua orang setup soalnya kan udah biasa ngoding. Hmm. Ini kan klik nanya. Oh ini kamu Install. kamu nggak notate apa? Oh Ini. ini. Eh, Bentar. nah, sip, sip. Ntar itu lagi apa? Ah ya, tungguin aja tungguin. Ini exit apa never show again. Nah, tungguin. Ini tuh lagi download. Nah, jadi ntar Nanda kalau mau ngeran tinggal mencetin ini ntar. Tapi belum bisa sekarang. Ih, enak banget loh. Kayak gini. Karena aku bisa belajar kayak gini ya. Nanti aku kalau nanya Excel ke Raffi kayak gini ya. Enak tuh. Nanya apa? Nanya Excel. Karena aku suka nggak bisa. Ya udah, mulai. Enggak, soalnya F kayak juga baru bener-bener tahu kalau bener-bener dikasih tahu kayak gini, kayak harus ngeklik apa itu enak banget. Kebaca. udah belum sih itu. Ini bisa di scroll lagi kan? Enggak, Ya, langsung aja di sini nih. Di Nanda scroll. Oh, Nanda nggak pakai mouse ya? enggak. Tapi nggak bisa. Aku kan Oh, ini kan. ini, Aku ini, pakai ini. dua jari. Nih. Oh, Udah ini paling bisa bawah itu ya? scroll sendiri. Coba paling bawah lagi, paling bawah lagi. Oh, udah selesai. Coba Nanda komen shift P lagi. Kalau Nanda Kasih langsung tahu klik dong ini aku nih gimana? ngapain gitu. Jadi jangan kayak cuman ngeklik gitu. Jadi kan aku nggak tahu. Ya, jadi ini kita nge-setup apa namanya? Compiler ya. Kan ntar Nanda nulis kode kan ntar di sini. Nulis kode. Nah, kan kodenya tuh harus bisa di compile jadi program kan. Ini kita lagi ngeset compilernya. Ini kan cuma text editor doang kan. Aku mau ini dong. Ada gimana bikin catatan di sini yang kayak kemarin aku mau ngetik sesuatu. Jadi apa Eh, yang kamu omongin mau aku catatkan. Nah, aku mau kan nyatet. bisa. Kemarin kan aku nyatet sesuatu hal. Tapi nggak tahu Nanda nyatetnya di mana. Di sini masih masuk di VS Code-nya. Ya udah untuk Oh, ngetik aja di mana? Maksudnya maksudnya untuk ini aja buat ini nih. Buat nah, folder baru, file baru. Ini yang di sini, nah ya. kayaknya. Buat aja catatan.txt apa tuh. Nah, Oke. ntar lanjut. Udah, siap lanjut. Nah, balik lagi ke PY. Kita Klik ini ngapain nah. tadi sekarang? Kita sekarang lagi compiler biar jadi kode. Ya, compiler jadi program. Compiler tuh kode jadi program. Oke. Nah, balik lagi ke main PY. Coba klik ini, bisa nggak? Ini apa? Eh,
Berarti kita harus pakai itu udah terminal ya. Oh iya udah bisa. Cuman emang oke. Balik lagi ke VS Code Traffic kalau gitu. Hah? Balik lagi ke VS Code Oh, Traffic ke live share ya. Oke, jadi kita mulai dari paling aku basic perlu ya. double Berarti Windows nggak? nggak perlu sih. Ntar Nanda lihat punya Raffi terus Nanda punya cek coba Nggak Nanda mau. sendiri. Oh, jadi double Windows aja kalau gitu. Ya udah boleh. Biar cepet kerjanya. Wah, nanti malam aku mau kondangan ke temanku yang nikah loh. Wow, aku pertama kali nih punya teman udah nikah. Ini diklik ini Nan, biar nutup file explorer-nya. Bukan yang dipunya Raffi ini sini. Klik. Nah, barusan klik yang ini. klik. Ini enggak, Ini. klik yang ini nih. Ya. Ya, jadi punya Raffi bisa lebih dikecilin lagi. Yang tadi gimana? Iya, udah klik. I know, aku Nah, cuma pengen tahu. iya itu file explorer. Nah, punya Nanda yang digedein aja. Aku mau pindah. Ya, ini 2%. Piu, 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 piu. Lah, casannya kemana? Hilang. Aku tak bisa mengganti cintamu. Bentar, pakai headset dulu. Dah. Sip. Let's go. Nah, kita belajar dari setiap awal mula bahasa programan tuh belajarnya biasa kita coba ngeprint hello world. Nah, di Python itu strukturnya lebih gampang daripada di bahasa lain. Kalau misalnya di bahasa lain tuh kita harus nge-define fungsi main, tapi kalau di Python tuh nggak perlu. Jadi tinggal print Kemarin kita print hello world nggak? hello. Nah, kalau ntar ini di run, kelihatan nggak ya kalau di run? Oh itu kelihatan ya, tuh kan muncul kan tuh hello world. Nih, Kok aku nggak sih? hello world. Jualannya gimana? Ini runnya ini. Nggak, aku nggak ada ya di aku. Duh. Coba klik dulu ini. Apa? Mana? Oh ini. Nah, muncul hello Mana? world. Mana cuy? Oh iya. Ini kecil. Nah, itu hello world. Nah, jadi ini fungsi print bakal ngeprint fungsi print ini bakal ngeprint semua yang di dalam kurungnya. Yaitu fungsi print. Terus di sintaks ya. Apa itu Di Python. sintaks? Enggak deh, ke apa ya? Ke variabel dulu deh. Jadi ntar variabel kan? Variabel kan buat nyimpen ya. Buat nyimpen data. Nah, jadi untuk ngedeklarasi variabel kalau di Python itu nggak usah mending langsung ini aja deh dengerin daripada nyata. Aku biar masuk otak. Oh, oke. Jadi untuk deklarasiin tuh langsung aja ketik nama variabel misalnya variabel X.
Misalnya X sama dengan 3. Nah, ini tuh udah ngedefine ini. Jadi ntar variable X itu isinya 3. Kalau misalnya Nanda print ya. Berarti kan cara ngeprint tadi kan masukin semua yang di dalam kurung kan. Berarti ntar kayak gini. Print X. Nah, itu ntar bakal nih 3 kan ada muncul. Bakal ngeprint isi dari variable X. Itu. Nah, di variable ini nggak cuma bisa nyimpen angka, tapi bisa nyimpen data-data lain, tipe-tipe data lain. Yang paling sering dipakai itu ya ini untuk belajar aja. Itu integer. Bilangan bulat. Integer. Ya, bilangan bulat, integer, float. Float itu untuk desimal. Sama string. String itu untuk gabungan angka sama huruf. Apa huruf doang. Itu. Kan kamu bilang tadi nah. Nih, ini contoh in ya. X sama dengan 3. Contoh float itu Y sama dengan 1,5. Apa itu? Itu apa? Oh iya, Raffi, oh iya. Jadi ntar di semua bahasa pemrograman tuh ada namanya comment. Comment tuh ini nih. Satu line itu dimulai sama suatu simbol tertentu. Jadi ntar itu nggak di-compile sama compiler. Jadi itu cuma untuk komen sama dokumentasi antara programmernya aja. Buat ngasih informasi ini, informasi tambahan. Jadi itu nggak di-print kan? Ya, Maksudnya? bukan nggak di-print, ini bakal nggak diproses. Line yang ada simbol komennya, kalau Python tuh tanda pagar, itu bakal nggak diproses ntar. Nih, misalnya Nanda gini ya. Misalnya Raffi nulis X sama dengan 3 tapi di komen. Nah, kalau mau Raffi coba print, bakalan error tuh. X is not defined. Soalnya X tuh di komen, jadi dilewat. Jadi sebenarnya X ini belum ada di mana-mana gitu loh. Ya, ngerti. Kan tadi Raffi nulisnya gini kan, X sama dengan 3 kan. Nah, kalau kayak gini kan muncul nih. Tuh kan? Mana? Nih, 3. Line Nah, 3. Mana? Oh, itu. ya. Nah, kok itu kan muncul. Soalnya Raffi udah define 3 di sini. X sama dengan 3. Cuman kalau Raffi komen, nih. Raffi tambahin ini nih. Pagar kecil nih di depan sini. Kan itu ntar warnanya juga jadi abu-abu kan. Nah, ntar tuh programnya itu bakal ngecek pertama ke sini kan, ke line 1. Line 1 ada pagarnya. Berarti ntar semua yang ada di line 1 itu nggak diproses. Dia langsung ke line 2. Nah, di line 2 kan nggak ada. Terus dia ke line 3. Nah, di line 3 dia minta X. Sedangkan X tuh nggak ada di mana-mana. Belum didefinisin di mana-mana. Makanya ntar kalau Raffi run, ini error nih, lihat nih. Name X is not defined. Nah, X itu belum didefinisi. Itu fungsinya komen. Jadi komen tuh buat informasi tambahan gitu. Buat catatan lah. Nggak tau gitu aku pakai pagar aja tadi untuk nyatet. Boleh. Ya udah sekarang boleh coba pakai itu. Nggak usah lah, biar lengkap ini. Sekarang udah ngerti kan? Ini in X sama dengan 3. Ini float. Float tuh desimal. Y sama dengan 1,5. Nah, bedanya string sama angka. Kalau string itu nggak bisa cuman kayak gini misalnya, Nanda. Ini Z sama dengan Nanda. Ini bukan berarti Z isinya string Nanda, tapi Z sama dengan variabel Nanda. Nah, buat jadi string itu harus ditambahin kutip. Kutip 1 sama kutip 2 sama aja. Aku pengen tahu bedanya nanda yang dikutip sama nggak dikutip hasilnya tuh kayak gimana. Ya, itu ntar aku jelasin. Tapi ini biar urut. Oh, iya. Nah,
ini berarti Z itu isinya string Nanda gitu. Ngerti nggak? Enggak, jadi kalau string yang nggak dikutip isinya? Udah, Nanda perlu taunya ini dulu aja. Jadi Misalnya kalau ini, mau pakai string itu harus di ini dikutip. ya, tuh. Semua yang di dalam sini itu jadi string karena. Lah, tapi itu kutipnya ada 1 ada 2. Kamu kutip. Ya, sama aja. Kutip 1 sama Oh. kutip 2 sama aja. Coba deh Nanda print. Nih, nama Nanda disimpan dalam satu variabel, terus variabel Nanda print. Coba. Raffi hapus dulu nih. Ayo gimana? Apa tadi kamu suruhnya? Nama Nanda masukin ke satu variabel, terus print variabel tersebut. Hapus saja itu hello world yang apa-apa. String. Kalau X sama dengan enggak. Terus di print. Terus print. Ya, terus di print. Print X. Terus di run. Oke. Wih, keren banget Itu aku. hello world-nya itu kan masih ke print ya. Hmm. Itu mending ntar dihapus aja. Kenapa? Gimana Ini. kita bisa nyuruh si VS Code suruh ngeprintnya nomor 3 aja, nggak usah nomor 1, kayak exclude. Kan tadi udah Raffi jelasin kan, biar cara nge-skip line Oh gimana? ya, oke. Nah, coba Nanda print lagi. Nah, ngerti kan? Aku nggak ngerti ini untuk apa. Oke, lanjut dulu. Nah, Raffi balikin lagi. Terus, nih, kalau Nanda masukin string versus integer. Nih, kalau misalnya Raffi punya variabel namanya var, terus Raffi masukin gini. Ini ntar kira-kira string apa integer hasilnya? var, variable maksudnya. Ya, pokoknya itu nama variabel kan. Ini nama variabel. Nama variabel tuh bebas. Oh iya, tadi kamu pertanyaannya apa? Ini 4 ini jadinya string apa integer? Jadinya string. Karena Karena dikutip. benar. Kalau gini? Oh my god. String juga. Oke, benar. Kalau misalnya gini, Bentar. Aku mau nulis. Oh, itu integer. ya, itu integer kan? Cuman lihat nih, Raffi nulis var 2 kali kan? Kalau misalnya Raffi print var, itu mana yang muncul? Nggak tahu. Bingung. Hmm? Mungkin dua-duanya. Ya udah, coba Nanda coba sendiri. Bentar ya. Coba Nanda balik lagi ke ini Nanda. Ini tadi var 4 ini string. Aku string tuh apa sih? String tuh umum sih kan. String tuh maksudnya di semua bahasa pemrograman, string tuh pasti teks dan angka. Lebih ke kalimat gitu. Apa ya? Tadi 27 deh. Terus Anda tulis lagi var sama dengan yang lain. Jangan sama-sama Iya, 27. sorry. Kan nggak kelihatan bedanya. Var sama dengan Anda 27 bisa. Tapi Kan kan Anda 27. integer harus Nah, kalau Nanda mau string kan harus dikutip. 8. Nah, coba Nanda print Sebentar. variabel var. Boleh nggak var lagi aku? Aku mau tahu. Boleh, sok. Nah, Nah, coba terus Nanda print. print var. Kira-kira yang muncul yang mana? Tebakan Anda. Tebakan aku yang muncul yang ini, yang pakai string, yang pakai kutip. Soalnya kayak lebih penting gitu. Saya dikutipin. Ya, lihat yang muncul. Oh, itu yang Nanda. Kan itu muncul 2 ya. Ini sama ini kan. Ini tuh yang
Ini ya? Print X, ya. Aku Nah, kalau ini yang dulu ya. var nih, Aku ya, gini dulu ya. ya. Enggak, print aja yang di komen, jangan X ya. Apa? Yang di komen print juga. Kenapa? Apa? Kan Kan nggak bakal muncul juga. Kan error nantinya. ya kalau error nggak enak dilihat. Nah, kalau error tuh aplikasinya Ya bakal udah kamu, stop di situ. ya udah tapi kamu yang awas ini ya. Aku, nah, Oh iya. Nah ya sip. Pelan lagi. Lihat yang muncul mana? Nanda 27. nanda 27. Kenapa? Berarti benar kalau nggak ada nanda 27 bakal 27 yang keluar. Ya udah, coba hapus Nanda 27. Diganti 8 yang paling terakhir. Ya, hapus. Coba run lagi. What the? Aduh. Oh, berarti yang paling ini, paling terakhir yang... Nah, ya benar. Jadi ntar itu semua variabel itu nanti disimpan dan ada namanya alamat pointer gitu. Itu ntar semua variabel tuh disimpan di sini. Namanya heap sama stack. Nah, satu aplikasi itu cuma bisa nyimpen satu variabel tuh cuma punya satu alamat. Jadi kalau misalnya alamat var pertama diisi 27, terus selanjutnya diisi 28, diisi 8. Ntar yang 27 tuh hilang. Jadinya 8 gitu. Jadi ntar bakal ngambil variabel yang paling terakhir diisi. Yang paling terakhir di sini apa gitu. Nggak ada namanya yang lebih penting yang mana, nggak ada. String sama integer tuh ini sama-sama penting gitu. Berarti yang ditulis paling akhir ya. Hmm. Tapi kalau aku nulis paling akhirnya di kelima gimana? Aku taruh di komen paling 5. Yang keluar tetap 8. Iya kan tetap yang paling bawah. Oke. Kan ntar ngurut dari sini, seret gitu sampai ke print. Berarti ini yang keluar bakalan 8. Iya. Oke. Gitu. Dah, ada yang mau dicatat dulu nggak? Pak Raffi cek dulu selanjutnya apa. Apa ya? Oh iya benar. Aduh, terus apa lagi? Bentar. Nih. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi sih variabel. Namanya boolean. Tahu boolean nggak? Enggak. Tahu spaghetti. Boolean ini nih. Bentar. Boolean data. Bentar ya, aku lupa aku rapat jam berapa. Apa Kak? Ya? Di kamar. Apa? Mau nanya yang tim ses rapat jam berapa? Oke, bentar. Boolean? Ah ya, udah. Nah, boolean. Dia bahasa Inggris. Ya. Aku dikasih ini sama Kakak Tami. Di matematika juga sering dipakai harusnya. Mantap. Boolean itu data yang isinya tuh cuma 2, true sama false gitu. Jadi Nanda bisa nyimpen nilai true sama false itu di dalam satu variabel. Misalnya ini ya, variabel jangan bool. Variabel foo itu nyimpen true. Nah,
Ini tuh bukan string true Nan, tapi dia nyimpen true. Oh, nyimpen data yang benar tuh yang mana gitu kan? Bukan, ya dia pokoknya dia tuh nyimpen true gitu loh. True tuh apa? True tuh di situ sebagai, oh ini datanya yang benar tuh ini gitu. Ini ya Atau bukan kata data benar true. sih, logika benar, logika true. Dia nyimpen logika true. Jadi ntar kalau misalnya kita punya, itu ntar kepake buat ini Nan. If else, buat logika nanti. Nanti kepake. Nanda cuma perlu tahu aja. Ya. Pokoknya true sama false kalau Emang kamu kayak kalau gini belajar tuh gitu, yang penting tahu dulu gitu. ya biasanya lebih sering tuh telan dulu, ntar makin makin dalam tuh makin ngerti gitu. Oke. Terus? Ntar kan Nanda waktu tiba-tiba ini kan, oh iya ini pernah diterangin sebelumnya. Jadi sekarang lebih ngerti. Raffi bisa gitu. Oke, ini namanya boolean. Ini Boolean. kamu diajarin di kelas atau belajar sendiri? Kalau Python belajar sendiri. Kalau di kelas Raffi lebih ribet lagi belajar. Nah, oke, sekarang kita belajar nama-nama variabel yang valid. Cara ngasih nama variabel. Nah, nama variabel tuh nggak asal-asal ini tertahapus dulu. Nah, nama variabel tuh nggak asal-asalan. Nggak bisa Nanda nyimpen variabel namanya 2. 2 sama dengan 4. Ini nggak bisa ini. 2 tuh selalu bukan nama variabel yang valid. Kalau 3 sama dengan 4? Ya, sama aja 3 sama. Pokoknya ini tuh Yes. bukan Ya itu soalnya kayak data sama dengan data, padahal dua data itu adalah ya. dua hal yang berbeda. Nah, nama variabel yang valid itu harus dimulai sama angka bisa dimulai sama angka apa underscore. Huruf apa underscore. Jadi misalnya var var 2 itu bisa. Yang penting dimulai sama angka apa underscore. Huruf apa underscore. Kalau misalnya Hmm. dikasih tanda dolar, itu jadinya bukan komen ya, jadi kayak pagar ya? Atau Maksudnya? atau skip kalimat itu hanya pagar doang, tanda pagar doang. Ya, tanda pagar doang. Oh, nggak bisa dolar. Nggak bisa pagar doang. Oke. Biasanya setiap pemrograman punya simbol sendiri-sendiri kan. Beda bahasa, beda simbol. Nah, yang pertama kan harus simbolnya huruf. Nah, yang kedua itu cuma bisa terdiri dari angka, huruf, sama underscore. Hanya terdiri dari angka, huruf, sama underscore. Nah, udah. Jadi ntar kayak, jadi kalau nih, ini Raffi kasih contoh-contoh variabel yang nggak valid ya. 3 var. Nah, ini nggak valid ini. Soalnya dimulai dari angka. Terus var strip variabel kedua misalnya. Ini kan ada strip tuh nggak valid. Sama spasi. Nah, spasi juga nggak valid. Kamu Gitu. nggak bisa pakai spasi, kamu nggak bilang tadi. Nggak bisa. Ya kan Raffi udah bilang Oh, di yang terdiri dari angka peraturan huruf kedua dan kan. ya, Ya. bahkan spasi. Daripada Raffi ngomong yang nggak boleh, mending Raffi ngomong yang boleh. Tapi emang semua bahasa pemrograman kayak gini dan variabel. Ya Ini pantesan udah aku kalau misalnya mau ngasih nama, konvensi internasional. kayak nama sama kelas gitu, nama underscore kelas, bukan nama spasi kelas. Ya, itu juga biasanya kan ntar nama file itu kan masuk ke ini kan alamat file. Nah, alamat file itu biasanya kalau ada spasinya tuh sering error gitu. Jadi lebih bagus nama folder, nama file tuh nggak ada spasi sebenarnya. Strip tuh masih boleh kalau strip. Jelek juga sih, susah dibaca, mengganggu. Data types. Kamu enak banget ngajarnya, coba kamu masuk ke dokteran terus ngajarin aku kayak gini. Wah. Udah stop, jelek banget.
String. Kita masuk ke string. Aku berasa pinter banget belajar kayak ginian. Nah, di string tuh bisa apa ya? Kita lanjut ke apa ya? Mau ke array atau oh ya, string dan array aja. Nah, kita belajar cara ngegabungin string. Oke. Cara Concatenate namanya. Enggak, gabungin bahasa Indonesia aja. nggak apa-apa. Kasihan anak dia. Nggak apa-apa. Ini Biar aku tahu bahasa Inggrisnya juga. concatenate. Concatenate. Kalau Raffi mau ngomong pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ini saya concatenate ya. Nah, untuk ngegabung string itu gampang. Misalnya Raffi punya string 1 itu Raffi, string 2 itu Nizar. Nah, misalnya Raffi mau nyimpen terus itu di scroll kan yang punya Raffi. Di scroll. Nah, ya. Nah, misalnya string 3 tuh mau ini kan nulis Raffi sama Nizar. Itu gampang, tinggal str1 plus str2. Keren, Nah, keren. ini enaknya pakai Python ini, termasuk kenapa pakai Python tuh enak banget. Nah, coba Raffi run. Nah, kan, Raffi Nizar. Coba Nanda coba sendiri. Jadi ini gabungan string ya, bukan gabungan array. Ya, string. Gabungan string bisa ditambah. Terus digabung jadi satu gitu. Kayak di MS Excel. Lihat. Oke, ST1 sama dengan apa ya? Sebentar. Sama dengan kepiting. ST2 sama dengan jus jeruk. ST3 sama dengan kenyang. Print ST1 tambah ST2. Aduh. Loh, kok nggak ini sih? Oh ini. Bisa nggak? Loh, Oke. kok jadinya gini sih? Oh iya. Kok sama dengan ST3 ya tadi? Iya, oh iya itu juga ya. Kayak gitu juga bisa. Jadi nggak harus dimasukin dulu, langsung kayak gitu juga bisa. Gimana? Karena Kita mau beda ngasih tahu, coy. sama aja nih. Kayak gini juga sama. Ya, tadinya Raffi mau ngasih tahu ini, tapi Nanda udah jago ternyata. Nggak Nah, mau, itu maunya diajarin. kan Nanda lihat kan kepiting jus jeruk nggak ada spasi kan. Nah, itu soalnya kan emang di sini di akhirnya nggak ada spasi kan sama di sini. Jadi dia bener-bener ngegabung apa yang ada di variabelnya. Nah, kalau Nanda mau nambah spasi kayak gini, Nanda nambah lagi ntar berarti spasi sendiri. Nah, gini. Lihat. Nih, ini spasi nih. Nambah spasinya manual. Sleepy room. Kita masuk.
I still feel alive. Salah ya? Bener. Ini aku di spasi antara Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nah kan kepiting, spasi, jus jeruk. Oke. Concatenate, nambah string kan. Ini user input. User input. Nah, misalnya, oh ya, jadi tahu kan user input? Jadi ntar Nanda nge-input ke dalam programnya. Terus berarti ntar dia masuk variabel gitu. Ngambil input dari user. ke dalam programnya. Nanti Disimpan dalam variabel. aduh, simpan dalam, panas banget deh di kamar. Lanjut. Ini input, nanti input ke dalam programnya. Apa yang diinput? Nanti disimpan dalam variabel. Bebas. Program apa? Ini tuh kan yang Nanda ketik dari tadi namanya program. Oh ini beda bahasan aja. Ya, ntar Raffi coba dulu ya. Bentar, aku boleh banget nih mau nyanyi. Apa sih ini? Katanya kebun malam yuk, boleh diajak ke sana, tawa waktu yuk. Boleh banget yang mau nyanyi. Jam berapa? Aku lupa. Jangan deh, aku lihat. Sebentar ya, aku lihat jadwal ini dulu. Rapat jam berapa? Aku lupa. And the full team. What? Jam 17 dong? Oke. Lihat. User input. Udah. Udah. Nah, buat cara pakai user input, pertama Nanda buat dulu variabel. Buat nyimpen input usernya. Tulis variabel apapun. Ini variabel untuk naruh user inputnya. Variabelnya apa? Terserah aku. Ya, terserah. Coba kamu kasih contoh dulu deh biar aku bisa. Nah, yaudah, nih kan. Ini misalnya variabel var. Nah, Raffi punya variabel var untuk nyimpen apapun yang dimasukin sama user. Nah, cara ngambil inputnya, kita pakai fungsi lagi. Fungsi namanya fungsi input. Nah, fungsi input ini di dalamnya dia ngambil argumen prom. Tahu prom nggak? Prom. From night. Itu loh, teks. Misalnya input minta nama, promnya berarti masukkan Input nama. Itu prom loh, bukan prom yang ada T-nya terakhir. Bahasa Inggris ini bukan bahasa pemrograman. Ya udah, terus kenapa? Nah, terus misalnya Raffi udah dapat ya, terus kita print hasilnya. Kita print var. Nah, Raffi coba run ya. Tuh kan, lihat gak? Lihat gak? Nih. Apa Muncul bedanya kan? sama tadi cuy? Gak ngerti deh. Enggak, lihat dulu. Jangan komen dulu. Nih ya, lihat itu prom ya. Ntar Raffi klik di situ. Raffi ketik nama Raffi. Diketik di mana? Tuh. Oh tadi Terus ngetik Raffi muncul kan? Wizard di mana? Ya, Nanda klik aja ntar tadi nanti langsung. Nggak ngerti. Tadi bingung. Ya Oke. udah, Aku coba ya. coba Nanda. Input. Harus masukin nama. Yang lainnya. Ya, terserah. Jadi dia masukin nama dulu 2 kali nanti. Duh. Aku pengen deh ikut main. Nah, ini Nanda klik di situ tuh. Nah, Oh, ya. ya. Udah.
Terus Nanda ketik. Dwi Nanda Sania. Terus? Oh jadi Dwi Nanda Sania yang keluar gitu? Iya, kan Nanda tadi masukinnya ke var kan. Terus var di print di sini. Itu. Ini apa? Kok bisa sih? Kok bisa dia kayak ngasih space untuk aku masukin nama? Ya emang gini kan. Ini compiler dasar ini. Emang bisa ngetik di sini. Ini tuh kan terminal kan. Kan Anda biasanya bisa ngetik di terminal kan. Apa terminal itu? Terminal yang dari kemarin Raffi buka itu di laptop Nanda. Oh, alah, iya. Ya, ini tuh terminal sebenarnya. Ini tuh kotak terminal. Cuman diintegrasin sama VS Code. Jadi nggak kelihatan kayak terminal banget. Gitu. Ini dimatiin aja Explorer biar lebih gede. Suara apa? Hmm? Suara apa? Suara apa? Tadi kamu bilang matiin aja suaranya. Ini File Explorer. Ini loh, ini. Oh, janganlah, kan aku suka pindah ke catatan. Oh, kan bisa klik di sini. Oh, oke. Nah, ini juga ntar jadi lebih lebar. Input. Umur. Loh, tapi jangan var lagi ya. Nanti umurnya nggak, nanti masukin namanya nggak terdeteksi. Umur. Ini boleh nggak sih aku spasi gini? Coba aja, nggak apa-apa. Lah, kok? Ya bener, masukin nama. Kan ini tadi Nanda masih minta ini di sini. Nah, masih Iya, ada kan? tapi aku mau umurnya kok nggak kedeteksi? Ya nanti satu-satu. Jadi dia kesini dulu. Nah, nih Raffi jelasin ya flow programnya. Nah deh, Nanda pakai dulu. Udah. Nah, setiap ada, coba dikebawahin lagi. Nah, setiap ada ini input. Jadi program itu berhenti dulu sesaat di sini. Sampai dia dapat user input terus dia masukin ke var gitu. Nanti barusan dia jalan terus sampai ada input lagi kan ini. Dia berhenti dulu lagi. Oke. Maksudnya berhenti itu jadi dia bakal nunggu sampai dapat input barusan lanjut ke line selanjutnya gitu. Jadi makanya tadi Nanda cuma ngeliat kan satu doang kan. Masukin nama, nggak ada masukin umur gitu. Soalnya ini Boleh pakai nggak? compiler. Aku variabelnya di sini kayak gini. Aku coba aja lah, nggak mau nanya. Aku print sih langsung. Apa ya? Bentar. Sekolah sama dengan input. Ini tuh nyusahin atau enggak kata kamu? Kalau misalnya nama variabelnya sama kayak yang aku minta. Justru lebih bagus sih variabel gitu. Jadi variabel tuh bisa gampang dibedain. Dah. Oh iya. Dwi Nanda Sania 19. SDIT. Nggak mungkin lah ya. Universitas Indonesia. Gak apa-apa kan kayak gini. Kalau biasanya kalau misalnya input sama variabelnya biasanya disamain atau enggak? Bebas.
ini tuh nggak ada ngaruhnya, dan ini sama ini tuh nggak ada ngaruhnya. Ini tuh cuma muncul sesaat doang kan sekolah. Ini tuh stringnya bebas, itu cuman prom aja biar user tahu, ntar ngasih, biar user tahu apa yang data yang harus dimasukin gitu loh. Kalau ininya nggak apa-apa yang ininya. Kalau ini berusaha harus sesuai sama yang dipakai selanjutnya ntar. Iya, nyusahin nggak kalau misalnya nyusahin Bebas. karena panjang ya nulis. Enggak sih, nggak apa-apa panjang. Yang penting nggak sampai ketuker-tuker mah nggak masalah. Iya, aku maksudnya biar nggak ketuker-tuker kan kayak var 1, var Hmm. ini kayak mirip-mirip Ya, kan. Raffi nggak sih. Nah, yang di input tuh bisa. Oh iya, ini ya kita belum nyoba pertambahan gitu ya. Pertambahan untuk integer. Tadi pertambahan untuk string kan. Oh iya, dia bisa ngitung sendiri nggak? Nah, nih ya. Misalnya var 4 plus 7 plus 6. Kalau Raffi print, ntar ini langsung muncul 10 gitu. Lagi tadi aku ngebutin kerudung cuy. Ini, Raffi punya var 4 plus 6 kan. Nah, ntar yang muncul bakal 10. Nah, semua itu sama aja sih. Maksudnya semua operasi dasar tuh bisa dipakai. Plus, min, bagi, plus, min, bagi sama kali ya. Bagi pakai ini. Oh ya, kalau misalnya bilangan bulat, nanda bagi. Oh, ini langsung jadi desimal. Oke. Ya gitu. Terus ada lagi sih buat tambahannya. Modulo namanya. Modulo. Apa tunggu dulu? Modulo tuh hasil bagi. Jadi misalnya 10 modulo 5. 2. Enggak, bukan 2. 0. Oh, sisa bagi dong, bukan Iya, hasil sisa bagi. bagi. Sisa bagi gitu. Gitu. Oke. Ini berguna sih. Ada modulo ini sering kepake biasanya. Nah, semua yang nada input masukkan angka. Aku mau screenshot. Itu Mau bisa share di IG. langsung dioperasiin sama Apa? dioperasiin. Jadi misalnya Raffi minta kan itu, masukkan angka kan. Terus Raffi pengen ntar hasilnya itu var dikali 10 misalnya. Tambah sih. Dikali 10 gitu. Jadi misalnya ntar Raffi masukinnya 2, bakal muncul 20. Tuh, ya nggak sih? Oh, kayaknya ini gara-gara string deh. Jadi, oh iya bener nih. Kenapa hasilnya 2222 gini? Soalnya var ini yang masuk itu dianggap string, bukan angka. Nah, ini sebenarnya Nggak masalahnya ngerti. juga. Ini loh, kan misalnya gini. Raffi lebih jelasin aja deh. Misalnya Raffi punya string, teks. Nah, kalau Raffi print teks kali 2, kan? Var itu isinya teks kan? Var kali 2. Termunculnya teks-teks. Nah, itu. Nah, yang sebelumnya tadi. Jadi ntar input yang di sini itu waktu masuk ke Oh, var, jadi duanya tuh jadi kayak huruf ya? ya Dua, duanya tuh dua, dua, dianggap dua, dua, teks. dua. Nah, gimana caranya? Jadi ini namanya typecast. Jadi tipenya itu kita kita ubah gini. Harusnya bisa. Nah, kan 20 kan. Jadi apa maksudnya ini? Kan tadi Raffi jelasin kan di atas ada int, ada float, ada apa? Str ya, string ya. Nah, ini tuh ntar jadi variabel var. Itu kan isinya huruf yang dianggap string. Kita rubah jadi int, barusan dikali 10 itu.
Tadi kenapa sih masukkan angka itu harus dikutip? Karena itu string ya? Kalau integer barusan boleh, nggak usah pakai. Sebenarnya bisa sih, Nanda nggak pakai ini. Tuh, cuman ntar kan kayak Mana? like ini, nih. Cuman ntar kan nggak ada tulisan apa-apa, kayak bingung aja. Oh iya, Makanya kayak biasanya bingung ada. apa yang harus dimasukin. Kecuali Nah kamu iya, tahu apa yang harus kamu kerjain. ya kan anggapannya tuh kita buat program untuk orang lain kan. Jadi sebisa mungkin orang lain tanpa harus benar-benar ngerti baca codingan kita tuh ngerti cara makainya. Coba dong nanti kalau misalnya next pelajaran itu dikasih tahu gitu contoh konkretnya kepakainya tuh untuk apa gitu. Kayak misalnya ini Udah, kepakainya coba untuk nih ya. apa. Nanda udah belajar input kan, terus Tapi udah aku belum belajar nyoba. kan tadi Aku udah belum. nyoba input. Nah, Belum. Udah deh. nah, coba yang umur itu diganti sama input tahun lahir, terus ntar nge-outputnya udah umurnya. Coba gimana? Oh iya iya, bagus. Nah gini aku suka. Kan keren. Langsung aja dia di sini Aduh, juga nggak apa-apa. ini jadi apa ya? Ini deh var aja. Jangan var dong, udah var. Apa ya? Apa nama variabel aja aku bingung. X ini. Ya, X sama dengan N aja deh. Sama dengan input underscore tadi tahun. ini aja nan diedit nan yang ini. Tahun lahir. Oh ini aku jadi umur aja. Apa? Ini aja diedit nih, biar tergabung. Ya udah sih nggak apa buat baru. Ya nggak apa buat baru. Umur, Terus, info tahun lahir. hmm, Print. hmm, Ya, sebentar. Print. hmm. Umur. Kurang. No. Mendingan ini tahun lahir aja. Pusing aku. Sorry. Tahun lahir. Tahun lahir kurang 2020 ya? Ya nggak sih berjadi umur? Aku 2000. Oh enggak dong. Aku 2000 dikurang 2020 jadi negatif 20. Biar Hmm. jadi, biar jadi umur tuh tahun lahir di apa ini? Oh kebalik. Nah, karena aku males ngerjain ini, kita giniin dulu. Nih, cara gampangnya langsung Nanda blok semua tuh. Dari line 26 sampai line 36. Terus Nanda klik pagar. Kalau nggak salah bisa. Enggak Enggak ya. Oh bisa. enggak, kontrol ini. Tuh komen Z-nya gimana? Kontrol kontrol slash. Comment slash coba. Nah, ya. Aduh, ada error. Kenapa tuh? Lihat Karena nih. ini. Tahun lahir ada spasinya. Emang nggak boleh ya? Coba buka lagi catatannya. Ini kamu masukin nama bisa? Itu kan apa? Ini kan bukan variabel. Kan nama variabel yang dipakai yang ini. Ini tuh bukan variabel. Ini bukan variabel. Ya, ini What? tuh cuma teks yang ditampilin doang. Ini tuh bukan variabel. Ini tuh kan Davi udah bilang, ini tuh teks temporary. Cuma muncul waktu kita manggil fungsi input ini. Yang sebenarnya nyimpen hasilnya tuh variabel yang di sini. Oke. Kamu Oh, ulangin lagi tuh. dong. Aku tadi aku bingung kalau gitu. Aku berarti belum ngeh yang ini. Ulangin lagi dong penjelasannya. Ya kan ntar kita waktu ini kan, ntar fungsi input. Fungsi kan kita jalan nih, pertama fungsi input. Nah, terus programnya kan dikasih tahu kita mau minta input user. Nah, terus si programnya juga dikasih tahu teks di sini itu yang kita buat, kita tanya ke user, kita minta ke user. Jadi ntar si programnya ngomong masukkan angka.
Tapi itu Ya. cuman yang diomongin doang. Iya, iya. Terus naruh printnya Kita apa berarti dapat, ditulis? habis kita Printnya dapat. var ya? Nah, habis kita dapat, kita simpen di VAR, terus Iya, kita maksud print aku tuh VAR. tahun lahirnya tuh tahun lahir yang ini. Ada nggak sih? Karena aku variabelnya tahun lahir. Oh, variabel yang ini yang salah. Nah, ya, Gimana sih kamu nggak bisa ngoreksi? iya Raffi sengaja nggak ngoreksi biar Anda mikir gimana sih. Langsung klik. Tadi kan Raffi juga kasih tahu kan, yang 222222 tadi, ingat nggak? Oh iya. Kan? Gimana tuh tadi Raffi ngebenerinnya? kan kan kita ngebutuhnya kan cuman nge-typecast yang tahun lahir. Berarti kita nggak perlu nge-typecast satu begini kan. Kita cuma butuh ngerubah tipe data yang ini doang. Aneh. Kelihatannya aneh. Nah, keren. Tuh. Oh, keren sekali. Aku emang keren. Coba gini, buat baru. Yang itu apa sih nggak apa-apa? Apa di komen? Gak mau. Jadi ini kita input pertama minta teks satu kata, input kedua minta huruf. Terus yang di print itu kata di input pertama ditambah hurufnya. Jadi misalnya pertama Raffi input teks Raffi, input kedua 15. Ntar yang di print Raffi 15 gitu. Gimana tuh? Itu bukannya udah ya? Nggak apa-apa. Tapi apa di sininya? Inputnya kita minta orang masukin apa? Terserah. Ya itu mah terserah. Mau nggak ada juga nggak apa-apa kan. Kita cuma untuk belajar doang. Username. Satu. Jangan var lagi lah nanti kalau aku aktifin. X udah ya. Underscore satu sama dengan input ini ya berarti. Terus jadi Raffi 15 kan? Print. Oke, sebentar. NR tambah NR underscore 1. Di sini perlu pakai string nggak depannya? Kayak gini. Coba aja. Okay. Untuk typecast string tuh bukan string kan, pakai str aja. Nah. Gila, pinter banget Dwi Nanda. Nanda, tadi Raffi udah jelasin belum? Kalau misalnya gini, Raffi punya variabel X kan, nyimpen 10. Terus X sama dengan X ditambah 3. Kalau Raffi print X, hasilnya berapa? 13. Kita balik lagi ke operator ya. Ya, berapa hasilnya?
13. Gimana tuh? Tapi kok X? Kenapa kamu pakai variabelnya dua-duanya X? Oh, Iya 7 sengaja. dong. 7 berarti. Sengaja Raffi pakai ini. Tapi kok 7 Ya. sama dengan 7 tambah 3? Nih, iya bener. Nah, Raffi belum ngejelasin ini ya. Kita belajar flow program, bahasa programan. Berapa nih hasil? Jawab kira-kira tebakan Anda. Nggak tahu sih, bingung. Soalnya nggak boleh kayak gini, nggak sih? Harusnya nggak valid. Nggak boleh kayak gini. Karena, Hmm? kecuali aku tahu. Yang pertama kali dikerjain, itu yang atasnya dulu. Berarti Hmm? dia ngedeteksi sama dengan 10. Hmm? 10 sama dengan 10 tambah 3. What? Ya lah, nggak usah mikir Ya udah, nggak jauh-jauh usah langsung. mikir, adalah. Kamu aja udah Nah, kasih tau jawabannya. Raffi ngasih tahu nih ya. Jadi Raffi tadi lupa ngasih tahu kalau X Ini apa namanya? sama dengan Flow ini apa? Nama pelajaran? apa ya? Flow aritmatik lah. Nggak tahu namanya apa. Aritmatik. Aritmatik bahasa pemrograman. Nah, yang perlu Anda tahu itu kita bukan bahas aljabar, itu penting. Jadi kita nggak boleh pakai logika aljabar di sini. Nah, sama dengan di samping kanannya variabel itu artinya bukan sama dengan, tapi assign. Oh, berarti ini 13. Ya, benar. Jadi kita nggak assign 10 ke variabel X. Nah, di sini kan kita pakai X lagi, sedangkan X sudah pernah diisi kan. Mm-mm. Jadi ntar 10 tambah 3 gitu. Nah, Kamu tapi kenapa aku bisa ngejawab kalau kamu duanya nggak X sama dengan, ngerti nggak sih? Oh, kamu di sini pakai N. sama aja. Mau Nggak di sini sama, N. nggak sama. Kalau kayak gini kan jelas. Ya Nah, kan yang biar N, Raffi buat lebih ngejelasin lagi kan. Biar biar poin Raffi tuh menanda makin ngerti. Jadi Raffi pakai enggak, X tapi aku juga. nggak ngerti. Kenapa tadi X sama dengan X plus 3 bisa jadi 13? Soalnya ini assign. Ini tuh assign. Kita tuh cuma pakai yang di sini doang. Kan Jadi kan X di sini sama X assign 10. X assign ini 10 kan plus 3. X10 nih. Yang pertama kan X10. Mm-mm. Tau nggak sih Uh, kalau kayak gitu kenapa jawabannya bukan 10? ya Karena memang bukan yang 10. coba kamu tuker ya. Kalau gitu X sama dengan X plus 3, X sama dengan 10. Terus kamu print. Nggak Jadinya bisa kayak gitu. Nggak bisa. Kan tadi Raffi udah kasih tahu ke Nanda. Kenapa nggak bisa? jadinya 10 kan kalau kayak gitu. Nggak bisa. Kalau kayak gini tuh error. Tahu nggak kenapa? Soalnya X kita belum pernah pakai variabel X. Di atas sini nggak ada variabel X di definisi. Ngerti nggak? Oh iya. Nah, itu kenapa error. Makanya Enggak, kalau emang gitu, kayak gini. enggak, kalau misalnya ini, kalau gitu definisiin dulu X sana, terus kita kasih lagi di sini. X sana Ini 10. definisi X Ya, sama X dengan sana 10 10. kan. Terus Nah, X terus di sama sini dengan, kita assign variabel X dengan nilai X plus 3. Itu enggak, bahasanya tapi gitu. kalau misalnya X, kamu tulis lagi X sama dengan X plus 7 misalnya. Kenapa? Eh, Bawahnya. Oh, no, no, no. Enggak. oh di bawahnya. Ya. Ah, gimana sih? Ya udah X plus 3 aja itu. Bentar, Raffi ngebuka aplikasi lain, kepencet. Nah, gini kan maksudnya. Ya, pasti yang keluar X plus 7 kan, jadi 17 nanti print X-nya. Iyalah. Aduh, Nah, jadi berapa? 20. What? Oh, Nana masih belum ngerti berarti. Kan Kak Raffi udah bilang. Assign, pertama kita, nih, jangan definisi deh. Assign Oh, jadi 2 kali. Jadi dari variabel sini masuk, terus X masuk ke bawah lagi. dengan nilai 10, kan? Aku ngerti. Iya kan? Jadi makanya flow aritmatik, jadi dia bakalan ke nomor 6 dulu. Kalau misalnya udah dapet nilai X-nya, barusan ke nomor 9 gitu ya? Bukan ke nomor 6 dulu. Ini kan emang ngurut dari atas, kan?
Setuju gitu. Nah, kan ini di variable X pertama, ini kan nyimpen angka 10. Nah, terus waktu kita masuk ke sini, X yang baru, X disimpan pakai X plus 3. Sedangkan sebelumnya X itu nilainya 10 kan. Jadi berarti Ya. 13. Nah, selanjutnya X plus 7. Kan sebelumnya X-nya 13. Berarti 13 tambah 7 gitu. Enggak, soalnya waktu kita belajar paling pertama, kita tuh setuju kalau misalnya ada variabel nih, ada empat yang print itu bakalan komen yang paling terakhir. Soalnya kalau satu variabel diisi 3 kali, variabel yang ditulis paling atas, kamu ngomongnya gitu bakal kehapus. Oh, Kamu iya. ngomong gitu, Nih, jadinya ini nggak bakalan iya itu keanggap memang benar. nilainya. Omongan Raffi nggak ada yang salah. Soalnya gini, kecuali Curang, Nanda nulisnya gini nih. Kecuali Nanda curang. nulisnya gini. Lihat-lihat. Nah, kalau Nanda nulisnya gini, barusan ntar yang ke print 7. Soalnya kita nggak pakai variabel X di sebelumnya kan. Tuh, omongan Raffi nggak ada yang salah kan? Tah? Ini emang tadi mau Raffi jelasin. Ini soalnya nilainya tuh nambah terus karena kita ngereferensi X di ininya, di assignment-nya. Kalau Nanda nggak, kalau Nanda cuma pakai 3 plus 7, 10 plus 7, Bakalan jadi 11, 17 ya, 18. 18 gitu. Oh, tapi kalau misalnya jadi X plus nih, oh jadi kayak gini, kalau gini. Oh, aku ngerti kok gitu, flow Python tuh dia ngejumlahinnya kayak gini. Misalnya 11-nya ganti X dong. X-nya, 11-nya ganti X. Berarti flow Python tuh gini, dia bakal ngedeteksi paling akhir benar X sama dengan X plus 7. Tapi kan dia nggak tahu nih X-nya tuh berapa. Ya, dia nyari di nomor 6. Enggak, ini X-nya dari X plus atas, 3. man. Nah, Enggak. terus Kita nggak tuh ada dari juga, jadi atas. nyari, ih dengerin dulu, kamu kenapa motong? Nah, Tapi, ya udah sok-sokin dulu. nah kan ini kan X plus 7, tapi belum diketahuin kan variabelnya yang mana. Ini ada X dengan X plus 3, ini belum ada juga. Oh, di sini barusan ada X dengan X10. Ya udah kalau gitu berarti yang di sini masukin ke sini. Jadi di sini X-nya sama dengan 13. Barusan di sini X-nya barusan menggunanya 13 plus 7. Kan tidak mendengarkan. Oh, ntar gimana ya cara kayak gini. Nah, ya, Raffi print satu-satu nih nilai X-nya. Aku 1 menit lagi rapat. Rapat Nah, cuy. misalnya gini kan. Bentar. Anakku jika nggak bisa hadir karena habis kena musibah, mau ke tukang pijit kayaknya. Udah, musibah. Apa sih musibah apa sih? Bentar, aku ini dulu, laporan dulu. Jika ke tukang udah. Nah, kesini mau ke tukang urut. Duh, aku bentar lagi aku harus join ini. Apa gimana? Yang tadi, ini Raffi bukan mau bener, Raffi ngasih tau yang bener. Nih, udah lihat belum? Ini kan. Jadi flow-nya tuh nggak ada dari bawah, dan tetap semua dari atas. Ya, kesel deh. Tuh, lihat ya. Pertama program mulai kan. Lihat tuh yang hasil printnya Raffi kan. Program mulai. Terus kita ke baris 5. X sama dengan 10 kan. Terus di print. Nilai X adalah 10. Kita masuk ke line 9. X adalah X tambah 3. Tuh kan. X sama dengan 13. Terus ke 12. X sama dengan 7. X plus 7 jadi 20. Program selesai. Nah, itu tuh semua ngurut dari atas ke bawah. Nggak ada minta ke atas. Itu ya, emang kalau misalnya pola pikir aku seperti itu bakalan salah ke depannya. Iya, salah. Kalau Nana pola pikirnya gitu, bisa ini banyak error kalau misalnya hitungannya lebih ribet. Soalnya kan emang Salah. ini atas ke bawah gak sih? Bukannya jelas ya? Iya sih. Nih, kalau Nanda mau yang kayak gitu ya, itu tuh udah kayak
suatu algoritma machine learning kayak ini variabel ini nggak ada kan, minta ke atas. Itu udah ada, itu kayak algoritma sendiri. Sedangkan ini tuh cuman Python dasar. Program tuh jalannya dari line 1 sampai line paling bawah. Ya udah. Kalau misalnya dia nemu variabel yang nggak ada, dia bakal error, udah gitu doang. Dia nggak minta-minta lagi. Dia pokoknya alamat semua variabel yang dipakai itu variabel yang ada saat ya di line itu sampai line itu. Kayak di sini kan dia dapat X10. Kalau misal ada line yang minta Y, kan dia nggak punya Y kan sebelumnya. Ya udah error gitu. Yang 10, kalau dia nggak punya. Apa gimana? Ya misalnya di sini minta kan plus Y. Oh, nggak ada. Nah, kan kita Nggak nulis. ya kita kan nggak punya Y. Kita bukan minta ke atas, tapi ya kita nggak punya, programnya nggak punya, jadi langsung error gitu. Dia langsung nge-throw error. Y is not defined. Dia nggak minta ke siapa-siapa, emang dia langsung berhenti kalau error gitu. Bukannya Y-nya tuh ngecek ke atas dulu. Kayak ngecek, oh ada nggak sih pernah kita tulis nggak sih Bukan definisi variable Y? bukan bukan gitu dan semua yang didapat itu disimpan di bawah terus ke line berikutnya, bukan dia minta ke atas gitu loh. Ngerti nggak? Oh, Jadi iya kan ya. dia dapat X10. Nah, X sama dengan 10 ini dia simpen di alamat apa gitu, ntar ada. Nah, terus dibawa terus ke line ke bawahnya terus gitu. Jadi waktu dia di X sama dengan 3, dia punya X sama dengan 10, bukan dia minta balik lagi ke line 5. Ya, Oke, itu. ngerti. Ya, kayaknya Nanda salah di situ tadi. Jadi semua yang didapat tuh dibawa, bukan kita balik lagi. Nah, sip. Udah, Nanda mau rapat ya? Ya udahlah, udahan dulu kalau gitu. Itu kan disimpan terus di Ya, bukan disimpan terus di recall. Sekarang Nanda nggak perlu tahu sih gimana cara kerja programnya. Yang perlu tahu tuh semuanya atas ke bawah. Kalau Nanda mau belajar kayak gitu, kita nggak pakai bahasa Python, pakai bahasa C. Oh, dari atas ke bawah. Ada ini Pokoknya nggak? Ada programnya soal balas aplikasi bawah. nggak untuk input? Belum mau lanjut apa enggak nih? Kalau misalnya ada lanjut satu lagi, bisa Raffi kasih pair. Aduh, Anda mau ikut nggak ke Sintas? Kalian cek aja jemput today. Duh, pusing banget dah. Skip. Aku sih pengen, tapi Skip. Tilo. Jadi sekali mungkin aku bisa belajarnya cepet. Ya, Cuman, kita belajar if. oh ini aku udah pernah belajar ini if. If. Nah, tadi. Nah, if ini bakal ngepake Tapi aku variabel nggak mau boolean. dikasih PR ya. Ya, if ya. If. Kita misalnya punya if 5 lebih besar daripada 2. Oh iya, Raffi lupa ngasih tau ya. Ini variabel ini lebih besar artinya. Ya ngerti lah ya. Kalau mau sama dengan tuh gini. Sama dengannya 2. Itu equal. Itu salah berarti. 5 kan tidak sama dengan 2. Ya, makanya ntar nih sekalian Raffi jelasin. Nih, misalnya gini ya. Print benar. Ini yang muncul bakal apa nih? Error. Karena Karena ada sama dengan nih. nah, salah, jawabannya benar. Ya, jadi if ini tuh kenapa ini kan juga Raffi inden ya? Lihat gak? Raffi indensasi di sini. Nah, if ini jadi dia bakal ngebuat blok program sendiri gitu kan. Jadi misalnya gini. Print ini di luar if. Misalnya kita makanya gini ya. 2 itu 5
kurang dari 2, itu kan salah ya. Berarti ntar dia nggak bakal di print. Yang di print bakal cuma yang di luar doang nih, lihat gak? Kalau misalnya ini Raffi pakai Nggak lebih ngerti, besar nggak daripada ngerti, 5, nggak ngerti. ya emang tarar. Nah, jadi if ini dia ngambil tipe data boolean buat argumennya. Ini semua yang di sini tuh namanya argumen. If apa kan? Nah, kita bisa pakai if true. If true itu berarti apa? Jika benar kan? Print. Benar. Gini cara makainya. Jadi cara pakai if itu semua codingan yang Nanda mau masukin di dalam logikanya, Nanda inden sekali pakai tab. Gini. Oh, kalau mau Jadi kalau pakai if-nya. nah, ini kalau misal if false, dia nggak bakal ngeprint apa-apa. Soalnya salah. Ini yang tadi Raffi bilang, tipe data boolean tuh kepake buat if. Lupa dong boolean yang mana. Itu boolean coba, kan ada yang isinya cuma true sama false doang. Ya. var true, misalnya var itu isinya tuh boolean true kan. Kalau misal jika var true print benar, cara bacanya gitu kan. Jika var Jika var itu true print benar, atau jika oh, ya. 5 itu lebih besar daripada 2 Itu dan itu benar. benar, print Ya. benar. Oke, benar. Tapi Kan kok ini tadi kan 5 kalau sama kayak dengan? gini. Nah, kalau kayak gini kan jika 5 lebih Ya, kecil salah. daripada 2 Itu dan error ya? benar, print benar. Ya, nggak error. Cuman nggak ke print. Gitu. Oke. Nggak Kalau tadi ada error. sama dengannya gimana? Nih, ini sama dengan jika 5 Nggak ke print juga. sama dengan 2 print benar gitu. Nah, Nggak, kan tadi ini lebih if. besar sama dengan kenapa benar? Lah, Nah, kan lebih besar sama dengan emang benar. Halo. sama dengan kan enggak. Oh, salah ding, logika aku nggak gitu. Halo. Eh, Halo. iya ya. Salah. Matematikanya halo. Oh iya, ngerti. Aku tuh salah, aku kira tuh karena ada sama dengan. Kan 5 nggak sama dengan 2, jadi salah gitu. Ternyata bukan gitu ya logikanya. Ya Iya, udah. ini tuh yang kayak gini kan. Hmm. Misalnya, Oke, ya aku kalau ngerti. kayak gini kan apa? Salah. Nggak ke Salah. print. Nah, ini sama dengannya di sini kepake barusan. Ntar dia bakal ngeprint benar. Oke, terus apa? Nah, if ini ada temennya dia punya pasangan. Namanya else. Apa fungsinya else? Jadi kalau misalnya di sini itu dapatnya kita false. Ya. Jadi dia bakal ngeprint yang ada di else. Jadi apapun yang di if kalau salah itu bakal di print di else. Bakal ngejalanin di blok else ini di segini. Oh, oke. Nih, misalnya ini kan 5, ini kan salah kan? Berarti dia ntar masuk ke else tuh. Ya, ngerti. Salah gitu. Di sini nggak harus print sih, bisa kayak tadi codingan lagi, kayak Nanda mau ngitung apa x, ngitung y Harusnya, gitu. ini Tapi tuh benar salah tuh bisa digonta-ganti kan? ini cuma contoh aja pakai fungsi print. Nanda bisa banyak ini, kayak bisa sepanjang mungkin. Yang penting Nanda jangan lupa buat diindensasi di sini. Kenapa kalau nggak diindensasi, kenapa? Soalnya Python emang kayak gitu kan. Biasanya bahasa pemrograman lain tuh gini cara makainya. If, terus dia pakai kurung, terus dia pakai kurawal. Nah, ntar semua yang di dalam kurawal tuh dijalanin. Ini bahasa pemrograman lain. Kalau pakai Python tuh nggak perlu kayak gini. Tapi nandainnya itu pakai indensasi. Bagus sama Python tuh codingan pasti rapi soalnya. Indensasinya bagus. Coba Gitu. pakai penerapan, jangan pakai benar salah. Gini nih. Misalnya Jangan dihapus dong. Aku bisa nggak ngopi punya kamu? bisa. Aku males ngetik. Ya elah, dari tadi kek. Ya kan dari tadi Raffi hapus kalau Raffi suruh nyoba biar Nanda mikir.
Iya. Nih, misalnya gini nih, aplikasi ya. Nanti berarti juga aplikasi emang orang-orang ini umum ya. Pengennya langsung praktik. Ini nih, Emang kamu misalnya ngomong gitu? Bagus dong. Iya nggak sih? ya bagus sih, cuman kan ini butuh dasar nih. Misalnya num. Num sama dengan 6. Raffi mau ngecek 6 ini kelipatan 3 apa bukan? Gimana caranya kira-kira? Oh, oke. Benar. Kamu belum ngajarin kelipatan, cuy. Atau aku bisa mikir? Kan Raffi udah ngasih tahu tadi operator. Sisa bagi, sisa bagi. Oh, oh iya, iya, iya. Benar. If 6. Kalau Hmm. boolean tuh apa ya? Tadi kan boolean sisa bagi. Tapi aku, yang sisa bagi tuh apa ya? Modulo ya? Ya, mau dulu. Tapi aku tadi nggak nyatet modulo tuh gimana cara makainya. Langsung aja 6 modul 5 tadi apa? 10 modulo 5 ya, 0. Oke, if 6 modulo, Hmm. modulo, if 6 modulo 3 sama dengan Hmm. 0, Hmm. titik 2, print, print benar. Gini. Oh iya, else, Heeh. bukan kelipatan Terus? 3. Bukan kelipatan 3. Eh, udah. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Sama dengan tuh kayak gitu ya? Sama dengan tuh harus sama dengannya panjang gitu? Ya, kalau sama dengan untuk logika tuh harus 2. Kalau sama dengan 1 tuh untuk assignment kayak yang gini kan. Ini tuh berarti nggak assign. Kalau ini untuk logika ini. Ya udah sok, Udah. nyoba. Oke, bener. Jago, jago, jago. Tapi dulu sebenarnya dihapus. Deh, aku bisa rapat dengan tenang. Coba untuk Coba assign. sekarang gimana kalau namanya ngambil input dari user? Gimana kita tahu kalau user tuh bakalan nge-input 6? Enggak, kita yang ngecek eh user tuh Oh, masukin angka, terus kita cek kelipatan 3 bukan? bentar-bentar. Sama dengan itu untuk jumlah. Bukan jumlah, untuk logika. Untuk logika. Hmm. Oke. Boleh nyontek nggak? Nggak hashtag. Var sama dengan denum sama dengan input. Vi, kamu mau aku atau kamu yang ngetik? Oh, aku di sini deh. Ada, nggak bisa, nggak bisa ngetik di situ. Kan tinggal di copy. Masukkan rambut. Tereng, tereng. Sama dengan input angka. Udah nggak sih? Aduh, kalau Z komen. Gimana tadi? Kalau misalnya inputnya string, tapi butuhnya integer. Oh iya, coba Nanda di ini hover ke variabel num. Kursornya diarahin ke variabel num tapi jangan diklik. Nah, kan ada tuh str kan. Nah, itu berarti ntar dia nyimpen str. Itu biar lebih gampang aja sih debugging. Hmm. 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 Hmm.
Oke. Gampang banget. Oke. Aku mau nge-screenshot dulu sebelum aku ini. Alasan mengapa aku terlambat? Aku bilang aku les Python gitu ke teman-temanku. Nanti kata Dara, bohong kamu. Oke, makasih dosen. Makasih guru. Oke. Dadah. Dah. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah acak-acakan saya. Udah, ya tidak mau pergi. Dadah.